Halo semua, namaku Jo. Halo teman-teman, namaku Chan. Di channel ini, kita akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan cerita yang sangat menarik. Penasaran kan? Nah, yuk sekarang kita nonton sama-sama, Jo. Ayo. Tuhan Yesus memberkati. Jo, ingat nggak cerita yang kita lihat kemarin tentang Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya? Teman-teman masih ingat nggak? Kalau teman-teman belum nonton dulu ya di video sebelumnya. Oh iya, gimana ceritanya Chan? Nah, penasaran kan? Teman-teman juga penasaran kan? Kalau begitu, ayo kita dengarkan ceritanya sama-sama. Ayo. Tuhan Yesus ditangkap. Suatu hari, Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Petrus, Yakobus, Yohanes, ikutlah bersamaku. Yang lain, tinggallah di sini. Lalu, Tuhan Yesus mulai merasa sedih dan gelisah. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Tuhan Yesus pergi agak jauh dari mereka. Ia merebahkan diri ke tanah, lalu berdoa. Bapa, jikalau boleh, jangan biarkan aku minum dari cawan. Tetapi janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, ia pergi kepada murid-muridnya dan melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang tertidur. Mereka lelah karena sedih. Apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah untuk kekuatan supaya kamu tidak tergoda. Kemudian Tuhan Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kembali. Bapakku, jika aku harus menjalankannya dan tidak mungkin bagiku untuk menghindarinya, maka biarlah itu terjadi seperti yang Engkau inginkan. Kemudian Tuhan Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya dan ia melihat murid-muridnya sedang tertidur. Mereka tidak sanggup untuk tetap terjaga. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan pergi lagi untuk berdoa. Untuk ketiga kalinya, Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. Kemudian, malaikat dari surga datang kepada Tuhan Yesus dan memberi kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus penuh dengan rasa sakit. Ia berjuang dalam doa. Keringatnya tampak seperti darah jatuh ke tanah. Kemudian, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Apakah kamu masih tidur dan beristirahat? Lihatlah, waktunya sudah tiba bagi Anak Manusia untuk diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, sebab orang yang akan menyerahkan aku sudah datang. Sementara Tuhan Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Yudas, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus, tahu letak taman itu. Dia tahu karena Tuhan Yesus sering berkumpul bersama murid-muridnya di situ. Yudas pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit beserta dengan para penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka membawa obor dan senjata. Yudas sudah memberikan tanda kepada mereka. Yang manakah Tuhan Yesus? Orang yang akan kucium pipinya adalah Yesus. Tangkaplah dia. Lalu ia mendekati Tuhan Yesus. Salam, Guru. Kemudian Yudas mencium dia. Yudas, kenapa engkau mengkhianati aku dengan ciuman?
Tuhan Yesus sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Karena itu, ia maju dan bertanya kepada mereka. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan kepadamu, akulah Yesus. Jadi, jika kamu mencari aku, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Kemudian, orang-orang itu menarik Tuhan Yesus dengan kasar dan menangkapnya. Ketika hal itu terjadi, Simon Petrus yang membawa pedang mencabut pedangnya dan memotong telinga pelayan imam besar yang bernama Malkus sehingga terputus. Hentikan itu. Sudah cukup. Buanglah pedangmu. Tuhan Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Mengapa kamu datang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku, seakan-akan aku ini seorang penjahat? Setiap hari aku duduk mengajar di halaman bait Allah. Mengapa kamu tidak menangkap aku di sana? Tetapi semua ini memang harus terjadi supaya genaplah apa yang ditulis oleh para nabi. Bawa dia pergi. Lalu prajurit menangkap Tuhan Yesus dan mengikatnya. Para murid Tuhan Yesus takut ditangkap juga. Maka murid-murid Tuhan Yesus pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Yudas mengikuti para pasukan dari belakang. Dilihatnya mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan tidak hormat. Kantong uang yang diberikan para imam terasa berat. Apakah perbuatanku menyerahkan Yesus adalah kesalahan? Orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus membawanya kepada Hanas, mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Para ahli Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi sudah berkumpul di tempat itu. Simon Petrus dan Yohanes mengikuti Yesus juga. Kemudian Yohanes masuk bersama Tuhan Yesus ke halaman istana imam besar, sedangkan Petrus menunggu di luar di dekat pintu. Aku kenal Hanas. Coba aku cek apakah kamu bisa masuk. Bolehkah temanku juga masuk? Boleh. Bukankah kamu salah seorang murid dari Tuhan Yesus? Bukan. Waktu itu udara terasa dingin, sehingga para pelayan dan penjaga membuat perapian dan berdiri menghangatkan badan di dekatnya. Petrus juga berdiri bersama mereka. Kemudian imam besar Hanas mulai bertanya kepada Tuhan Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Apa yang telah engkau ajarkan kepada orang-orang? Siapa murid-muridmu? Aku selalu berbicara secara terus terang kepada semua orang. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di halaman bait Allah yang menjadi tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara secara sembunyi-sembunyi. Jadi, mengapa kamu bertanya kepadaku? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar ajaranku. Mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar Tuhan Yesus. Itukah caramu menjawab imam besar? Jika perkataanku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika perkataanku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ikatlah dia lagi dan bawa kepada Kayafas. Dia harus diadili. Lalu imam besar Hanas mengirim Tuhan Yesus dalam keadaan terikat kepada imam besar Kayafas. Saat Simon Petrus masih berdiri menghangatkan tubuh di dekat perapian, orang-orang di situ bertanya kepadanya, Bukankah kamu salah satu murid dari Tuhan Yesus? Aku tidak mengenal orang itu. salah seorang pelayan imam besar ada di situ. Dia adalah keluarga dari orang yang telinganya dipotong oleh Petrus. Bukankah aku
melihat engkau bersama Yesus di taman itu? Aku bersumpah kepada Allah, aku tidak mengenal orang ini. Segera setelah Petrus mengatakan hal itu, berkokoklah ayam jantan. Lalu ia teringat akan perkataan Tuhan Yesus kepadanya. Ketahuilah, sebelum ayam berkokok nanti, engkau sudah 3 kali berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, saya tidak akan menyangkal engkau. Kemudian Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tuhan Yesus dibawa menghadap Kayafas dan Mahkamah Agama. Mereka mencoba menemukan seseorang yang dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah melakukan suatu kesalahan. Tetapi mereka tidak berhasil. Apakah engkau raja yang dipilih oleh Allah? Engkau telah mengatakannya, dan engkau akan melihat aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang di atas awan-awan di langit. Kita telah mendengarnya, ia bersalah. Mahkamah Agama ingin menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Tetapi hanya pemerintah Romawi yang dapat melakukannya. Sehingga ketika hari masih pagi, para penjaga membawa Tuhan Yesus dari rumah Kayafas ke istana gubernur Roma yang bernama Pontius Pilatus. Orang-orang Yahudi yang ada di sana tidak mau masuk ke dalam istana itu. Mereka tidak mau menajiskan diri, sebab mereka akan makan jamuan Paskah. Maka Pilatus keluar dan menemui mereka. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Dia adalah seorang penjahat. Karena itulah kami membawanya kepadamu. Bawalah dia dan hakimilah menurut hukum Tauratmu. Hukum Taurat tidak memperbolehkan kami untuk membunuh seseorang. Maka Pilatus masuk kembali ke dalam istana dan memanggil Tuhan Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu berasal dari dirimu sendiri? Atau adakah orang lain yang memberitahu kamu tentang aku? Aku bukan seorang Yahudi. Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala itulah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Kesalahan apakah yang telah engkau lakukan? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti pelayan-pelayanku telah melawan kamu, supaya aku jangan diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi kerajaanku bukanlah kerajaan duniawi. Jadi, engkau adalah raja. Kamulah yang mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk sebuah tujuan, yaitu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran kepada semua orang. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? Setelah mengatakan itu, Pilatus keluar menemui para pemimpin Yahudi lagi. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi, menurut adatmu, aku harus membebaskan seorang tahanan pada hari Paskah. Apakah kamu mau supaya aku membebaskan Yesus? Jangan bebaskan dia. Bebaskan saja Barabas. Tetapi, Barnabas adalah seorang yang berbahaya dan sudah membunuh banyak orang. Bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Kemudian Pilatus memerintahkan orang agar Yesus dibawa keluar dan dicambuk. Maka para prajurit itu melakukan perintah Pilatus. Mereka memakaikan jubah berwarna ungu kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangkannya pada kepala Yesus.
Salam, hai Raja orang Yahudi. Pada saat itu, mereka juga terus menampar wajah Tuhan Yesus. Lihatlah, aku membawa Yesus keluar kepadamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Salibkan dia! Salibkan dia! Ambillah dia dan salibkanlah sendiri. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum yang mengatakan bahwa ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya adalah anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menjadi semakin takut. Pilatus takut ia akan kehilangan pekerjaannya, bahkan hidupnya. Maka Pilatus masuk kembali ke dalam istana, dan Tuhan Yesus pun dibawa masuk ke dalam istana. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak menjawabnya. Engkau tidak mau bicara denganku? Ingatlah bahwa aku berkuasa untuk membebaskan atau menyalibkan engkau. Satu-satunya kuasa yang kamu miliki atas diriku adalah kuasa yang diberikan Allah kepadamu. Itulah sebabnya orang yang menyerahkan aku kepadamu memiliki dosa yang lebih besar. Setelah mendengar hal itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi para pemimpin Yahudi terus berseru, Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja berarti melawan kaisar. Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukan teman kaisar. Ketika Pilatus mendengar itu, ia membawa Tuhan Yesus keluar ke tempat yang bernama Litostrotos, yang artinya lantai batu. Waktu itu merupakan hari persiapan Minggu Paskah, kira-kira jam 12 siang. Di sana, Pilatus duduk di kursi pengadilan. Inilah rajamu. Nyahkanlah dia. Nyahkan dia. Salibkan dia. Apakah kamu mau aku menyalibkan rajamu? Satu-satunya raja yang kami miliki adalah kaisar. Lalu, Pilatus menyuruh pelayan untuk membawa sebaskom air. Bawakan aku sebaskom air. Baik. Setelah pelayan membawakan sebaskom air, Pilatus membasuh tangannya di depan semua orang. Aku membasuh tanganku untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kematian Yesus bukanlah kesalahanku. Ini adalah pilihan kalian. Aku tidak bersalah terhadap orang ini. Baik. Kemudian, Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada para prajurit untuk disalibkan, dan mereka pun membawanya pergi. Aduh, kasihan ya Tuhan Yesus. Jahat banget itu orang-orang. Padahal Tuhan Yesus kan baik, suka menyembuhkan banyak orang, suka membuat mujizat, mengajar tentang kebenaran di mana-mana. Kenapa sih orang-orang Farisi, imam-imam kepala, kok benci banget sama Tuhan Yesus itu? Iya Jo, mereka itu jahat banget ya. Tuhan Yesus kan baik. Tetapi semua itu memang harus terjadi, supaya genaplah apa yang ditulis oleh para nabi. Seperti yang diucapkan Tuhan Yesus di Matius pasal 26 ayat 56. Oh gitu ya Chan. Tapi kasihan ya Tuhan Yesus. Selalu difitnah. Terus kemudian ditangkap lagi. Iya Jo, tapi cerita ini masih belum selesai loh Jo. Oh ya? Iya, nanti kita nonton bareng lagi ya sama teman-teman. Oke Chan. Semakin penasaran loh ini. Gimana sih cerita kelanjutannya? Oke kalau begitu sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Matius pasal 26 ayat 56.
Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.